Kita hanya tahu bayang-bayangannya yang Tuhan nyatakan dalam kitab suci. Ya, kadang-kadang Tuhan menampakkan diri. Dan kalau Tuhan menampakkan diri, nanti supaya kita kenal, oh itu Tuhan, itu ya juga seringkali orang-orang yang dapat penglihatan kok seperti gambar Tuhan Yesus. Gitu. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Menurut saya tidak sih. Ya, sebab itu lukisan orang. Cuma Tuhan merelakan. Kalau misalnya Tuhan Yesus menampakkan diri, tapi yang muncul wajahnya Robi. Kan kita nggak akan tahu, oh ini Tuhan Yesus kan enggak. Oh ini Robi gitu. Dia pakai magic ini mungkin menampakkan diri kan gitu. Ngerti ya? Tapi jadi Tuhan itu untuk komunikasi itu seringkali mau aja. Ya sudah, gambar yang ada Tuhan pakai itu. Sepanjang yang saya tahu orang-orang dapat penglihatan tentang Tuhan Yesus mirip seperti gambar itu. Ya, tapi persisnya seperti apa waktu Yesus menjelma jadi manusia tidak ada orang tahu, karena kita tidak punya, ya menurut saya yakinnya sih mirip-mirip orang Yahudi lah. Mungkin hidungnya juga agak melengkung sedikit gitu. Jelas ya? Oke. Selamat berjalan bersama Roh Kudus. Saya mau nambahin dikit Pak, yang tadi ditanya. Ya. Tentang Roh Kudus, mungkin kalau kita as a new Christian gitu ya, kita sering sekali bermain dengan logika juga gitu ya. Terus bukan as a new Christian doang, tapi kalau udah walk with Jesus, sometimes kita punya free will, kita punya Roh Kudus, punya kehendak bebas. Iya, punya kehendak bebas. Tapi satu yang aku mau tekanin, karena dulu ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu ya. Dari mana lu tahu Tuhan Yesus benar-benar ada? Gitu. Wah, pertanyaan yang sedikit ekstrim, tapi saya langsung jawab begini, karena saya punya Roh Kudus dalam diri saya, dan itu yang membuat saya menganggap semua itu beda gitu. The whole big picture-nya tuh antara Roh Kudus dan pemikiran sendiri itu sangat-sangat beda gitu. Yang tahu cuman kita kalau kita intim sama Tuhan. Intinya kuncinya satu sih, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan setiap hari gitu ya, pasti kita tahu gitu. Kayak kita punya relationship, misalnya seorang couple gitu ya, seorang pasangan suami istri atau gimana punya relationship, tahu kan kalau misalnya dia lagi kenapa nih lagi sedih nih, sedikit tahu gitu, kayak semacam itu. Tapi cuman satu sih pesannya gitu ya, di kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang berjalan dengan Tuhan tuh nggak ada yang namanya kebetulan. Coincidence tuh nggak ada deh yang namanya kebetulan. Saya percaya itu, dan menurut orang dunia pasti nganggapnya itu kebetulan dong, gue ketemu dia kebetulan gitu kan ya, terus lu ke Amerika kebetulan, padahal no, there's no coincidence menurut aku gitu. Semua Tuhan udah planningin buat kita sih gitu. Jadi kebetulan pun Tuhan bisa pakai untuk memimpin di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi misalnya seperti saya sekarang ada telepon masuk, saya bisa tahu ini istri saya atau bukan, saya bisa tahu. Nggak lihat loh ya, kok bisa tahu? Bagaimana bisa tahu? Kan udah hafal suaranya. Sudah hafal suaranya, gitu. Tapi suara kok bisa hafal? Karena suara itu punya bentuk sendiri, punya warna sendiri, punya tekanan sendiri. Yang suara satu dengan yang lain beda. Ada yang mirip sih. Saudara kembar bisa mirip, kakak adik bisa mirip, mami sama anak bisa mirip, tapi ada bedanya tetap. Ya? Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu nanti dia bilang kalau nanti kita terus jalan dengan Tuhan dengan baik tiap hari, itu lama-lama kita bisa akan tahu, oh ini suaranya Roh Kudus. Itu, ya. Saya satu hari dalam keadaan susah, itu pakaian itu cuma 2 biji, satu dijemur, satu dipakai gantian. Itu masih mahasiswa itu. Tiba-tiba ada orang pindah dari Jakarta ke Singapura. Saya tinggalnya dulu di Jalan Proklamasi 27, Pegangsaan Timur situ, dekat Megaria. Itu asrama saya, sekolah tinggi teologi situ. Dia pergi, saya ditinggali 1 koper pakaian bekas sih, pakaian dia. Oh, saya senang aja. Itu saya pilih-pilih gitu. Yang bagus, jaketnya bagus gitu. Itu malam harinya tiba-tiba ada suara di hati. Ngomong bahwa Enggak, itu getar. Nah, Vibrate-nya bunyi. Enggak apa-apa, Pak. Itu ada suara, berikan 2 kemeja yang paling bagus untuk temanmu di Tanjung Priok. Saya pikir ini suara setan, saya tengking aja. Saya tengking gitu. Dan kemudian malam tapi mendukung terus, saya tidak bisa tidur. Kalau suara setan masa begitu. Ambil aja
bajunya dia robek-robek, itu suara setan. Kalau berilah itu biasanya suara Tuhan. Jadi saya pikir ini suara Tuhan. Saya ambil 2 kemeja yang paling bagus, saya bungkus, besoknya saya antarkan ke Tanjung Priok untuk teman saya. Itu suara Roh Kudus. Itu. Mengampuni itu suara Roh Kudus, memberi itu suara Roh Kudus. Tapi Tuhan itu luar biasa. Itu kesaksian tahun 70 itu, sudah 39 tahun yang lalu, masih ingat sampai sekarang. Sebab apa? Sebab 1 minggu setelah itu lewat LTH, tahu LTH? LTH itu paket, perusahaan paket, pengiriman paket, namanya LTH, pusatnya Semarang itu. Lalu saya dapat 1 bungkusan, untuk saya buka. Kemarin dulu memberikan 2 kemeja bekas, ya walaupun bagus, 2 kemeja. Hari ini saya buka, ternyata ada 2 kain untuk celana, 2 kain untuk kemeja. Gitu. Saya lihat, ternyata di dalamnya ada amplopnya. Saya buka lagi, ada uang jahitnya. Jadi 2 kemeja bekas, Tuhan ganti dengan 4 potong pakaian lengkap dengan ongkos jahitnya. Tuhan itu baiknya begitu. Ya, apa yang kita beri Tuhan tidak akan lupa. Itu namanya menabur. Makanya kemarin saya bilang sama Pak Hu, cara yang terbaik, ingat-ingat bahwa tiap buah yang Tuhan beri berkat itu dalamnya ada bijinya. Jangan ditelan. Kasihan tenggorokan Anda. Ya, yang bijinya itu namanya persepuluhan. Itu kembalikan pada Tuhan. Jadi berapapun yang Anda terima, kalau nanti bekerja, gaji mendapat 1.800, 1.500, berapa aja, jangan mikir banyak-banyak, pokoknya begitu dapat cek, potong 10, kembalikan kepada Tuhan. Itu namanya mengembalikan, menanam kembali berkat Tuhan yang menjadi bagian. Itu sih, itu caranya begitu. Sehingga nanti satu hari akan ada musim menuai. Itu tidak mudah sih, sebab di mana hartamu di situ uangmu. Teman saya baru pindah-pindah gini, ya, untuk hidup bayar apartemen sama makan aja nombok dia, diambil uang dari tabungan. Tapi luar biasa orang ini. Orangnya masih bisa saya sebut, orangnya masih di Amerika ini. Walaupun kurang, dia tetap ambil 10 untuk Tuhan. Itu buat saya, waktu hatinya mulia sekali. Itu. Hari ini rumahnya seperti istana. Ya. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Suami, istri juga dapat pekerjaan yang bagus. Itu sih, ya, jelas.